Kemudian yang berikutnya di antara disebut oleh para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal, yaitu muraqabatullah fil amal. Muraqabatullah, dia melihat, ini yang disebut dengan al-ihsan. Ya. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalaupun engkau tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Nah, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih dari itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia, apabila kita sedang menghadap seorang yang orang ini orang kita hormati, orang ini orang kita segani, ya, kita tentu konsentrasi dalam berbicara dengannya, adab dan sopan santun, ya. Kita berusaha untuk konsen agar apa? Kita tahu apa yang kita sampaikan kepadanya dan apa yang diarahkan kepada kita. Itu makhluk dengan makhluk. Ya. Nah, apalagi seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam amal ibadahnya, maka hendaklah dia selalu merasa bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama agar seorang ikhlas dalam beramal, yaitu hendaklah dia memohon pada Allah Azza wa Jalla. Minta keikhlasan pada Allah. Karena keikhlasan bagian dari taufik Allah Azza wa Jalla, bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepadanya keikhlasan dalam beramal, dalam beribadah. Ya. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yaitu seorang menanamkan rasa takut dalam dirinya kalau amalnya gugur. Karena orang yang telah belajar dan mengetahui bahwa ibadah itu apabila dilakukan tidak ikhlas karena Allah, maka akan gugur, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka seorang ketika dia beramal, dia khawatir kalau amalnya karena ketidakikhlasannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat para anbiya, para rasul, mereka mohon pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menerima amal ibadah mereka. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama putranya Ismail, Allah memerintahkan mereka untuk membangun rumah Allah, yaitu Al-Ka'bah. Ini perintah Allah. Satu amal yang amat besar, yaitu membangun rumah Allah yang pertama kali di muka bumi ini. Itu pun mereka ketika bekerja, ketika Nabi Ismail mengangkat batu memberikan pada ayahnya, itu sambil mereka berdoa pada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah, yaitu agar Allah menerima amalnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami. Sungguh yang Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau para anbiya, para rasul khawatir amalnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla, termasuk Nabi SAW, makanya beliau setiap pagi minta pada Allah Ta'ala sebelum aktivitas yang beliau mulai, setelah salat subuh, beliau mohon pada Allah Azza wa Jalla, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang Engkau terima. Amal yang Engkau terima. Amal ibadah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang ada rasa takut dalam dirinya, kalau amalnya gugur, amalnya ditolak oleh Allah Ta'ala, ini akan mendorong dia untuk selalu ikhlas di dalam melakukan amal ibadah.